Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Siswa-siswi SMP Al-Hadriyah, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kita sedang memasuki hari ketiga program pesantren Ramadan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan program kita yang sudah kita lalui mendapatkan ridha dan banyak manfaatnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, dengan harapan kelak kita semuanya, orang tua kita, berhak mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang saya banggakan, kali ini kita akan membahas tentang tata cara dan keutamaan zakat fitrah. Agama Islam, dan sebelum disampaikan materi, jangan lupa dicatat nanti semua materi yang telah Bapak sampaikan, dicatat, dirangkum untuk nanti bisa kalian baca kembali dan dilaporkan kepada guru kalian masing-masing. Baik, anak-anakku yang saya cintai, agama Islam adalah agama rahmat, agama kasih sayang, agama yang tidak hanya mengajarkan kecerdasan spiritual, agama yang tidak hanya melulu berkaitan dengan Tuhan, tapi agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, kepedulian sosial. Ketika seorang hamba semakin dekat dengan Tuhannya, maka dia juga akan semakin dekat dengan hamba-hambanya. Ini juga yang telah dirasakan oleh Rasulullah, keluarga beliau dan para sahabatnya, bahkan ulama-ulama salaf sebelum kita. Mungkin kita pernah mendengar cerita bahwa Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepeninggal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hidup dengan sangat kekurangan, namun keadaan ini tidak mencegah Sayyidah Aisyah untuk berbagi dengan orang-orang sekitarnya. Bahkan suatu hari ketika Sayyidah Aisyah berpuasa, kemudian sudah menjelang buka puasa, ada seorang pengemis yang membawa anaknya datang kepada Sayyidah Aisyah. Melihat seorang pengemis membawa anaknya, Sayyidah Aisyah langsung menyerahkan kurma yang ada di tangannya. Padahal kurma itu satu-satunya kurma untuk beliau berbuka puasa.
Karena memang kepedulian sosial beliau cukup tinggi, akhirnya kurma itu diberikan oleh Sayyidah Aisyah tanpa mikir dua kali. Akhirnya setelah diberikan, ada seorang yang mendampingi Sayyidah Aisyah mengatakan, "Wahai Sayyidah Aisyah, kenapa engkau berikan semua kurma untuk keperluanmu nanti berbuka puasa?" Akhirnya Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa saya serahkan rizki saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, ternyata ketika sebelum buka puasa datang orang kepada Sayyidah Aisyah menyerahkan makanan untuk berbuka. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, di antara ulama salaf, ulama-ulama terdahulu sebelum kita juga banyak tradisi-tradisi yang saling berbagi. Peduli mereka kepada kawannya, peduli mereka kepada teman-temannya. Akhirnya ada kisah seorang salaf ketika dia memberikan hadiah kepala kambing kepada temannya, akhirnya kepala kambing itu muter sampai 7 orang dan kembali kepada orang yang memberikan pertama kali. Jadi saya ngasih ke si A ngasih ke B, ke si C, terus sampai begitu akhirnya nyampe ke saya lagi. Kenapa? Mereka sangat mencintai saudara mereka. Mereka sangat mencintai saudara seagama mereka. Ini adalah yang diajarkan oleh agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita khusus membahas tentang zakat, yaitu zakat fitrah. Perlu diketahui bahwa hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap orang Islam. Saya ulangi, hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap orang Islam. Berdasarkan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri 'ala nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah kepada setiap manusia. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, syahrul Ramadan mu'allaqun bainas samai wal ardh wa la yurfa'u ila Allah illa bi zakatil fitri. Bahwa puasa kita, puasa umat Islam mu'allaq bainas samai wal ardh, digantung antara langit dan bumi, la yurfa', tidak diangkat kecuali dengan zakat fitrah. Menanggapi ini, para ulama mengatakan bahwa zakat fitrah itu bukan satu-satunya zakat yang bisa memberikan keabsahan terhadap puasa seseorang. Tapi yang dimaksud hadis ini adalah zakat fitrah dapat menyempurnakan puasa seseorang. Bapak ulangi, zakat fitrah bukan satu-satunya zakat yang menjadikan sah atau tidaknya puasa seseorang. Namun zakat fitrah adalah zakat yang dapat menyempurnakan puasa kita umat Islam. Kemudian selanjutnya, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yang pertama adalah setiap muslim, setiap orang Islam, baik laki-laki atau perempuan, anak kecil atau orang dewasa, budak atau orang merdeka. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah syaratnya hidup di bulan Ramadan dan di awal bulan Syawal. Ini yang perlu diperhatikan. Syarat yang kedua, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah
mereka yang hidup di bulan Ramadan dan di awal bulan Syawal. Misalnya, ibu, kakak, atau di antara kita ada yang lahir di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan. Otomatis kalau lahirnya di akhir bulan Ramadan, dia bakal bertemu dengan awal bulan Syawal. Apakah bayi yang baru lahir itu wajib zakat fitrah? Maka jawabannya wajib. Kenapa? Karena dia hidup di bulan Ramadan dan bertemu dengan bulan Syawal. Kemudian contoh yang kedua, ada saudara, paman atau tetangga kita yang meninggal di akhir Ramadan. Lebaran kurang sehari misalnya dia meninggal. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang baru meninggal itu punya kewajiban zakat fitrah? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia tidak berjumpa dengan bulan Syawal. Maka syarat wajib yang kedua adalah orang yang hidup di bulan Ramadan dan berjumpa dengan bulan Syawal. Kemudian yang ketiga, syarat wajib zakat fitrah adalah seseorang yang memiliki kelebihan makanan atau harta di malam dan siang Idul Fitri. Jadi nggak harus kaya sepanjang hidupnya, nggak harus berkecukupan sepanjang hidupnya. Yang perlu kita perhatikan, saat dia punya kelebihan di malam dan siang Idul Fitri, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Saya ulangi, setiap orang yang memiliki kelebihan harta di malam atau siang Idul Fitri, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Baik, anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, itu terkait dengan kewajiban orang-orang yang wajib menunaikan zakat fitrah. Kemudian kadar zakat fitrah yang harus kita keluarkan, para ulama, seluruh ulama sepakat bahwa yang wajib dikeluarkan dari zakat fitrah adalah kadar 1 sok dari makanan pokok. Ini adalah kesepakatan para ulama. Jadi 1 sok makanan pokok, kita kembali kalau di Indonesia, di negeri kita, kalau makanan pokoknya adalah beras, berarti yang wajib dikeluarkan adalah beras 1 sok, yaitu kadarnya kurang lebih antara 2,5 kg sampai 3 gram atau 3,5 liter. Saya ulangi, yang wajib dikeluarkan kadar zakat fitrah adalah 1 sok, yaitu antara 2,5 kg sampai 3 atau 3,5 liter. Itu yang wajib dikeluarkan kadar zakat fitrah yang harus kita keluarkan. Selanjutnya, siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Kadang di antara kita ini agak rancu terkait dengan zakat fitrah. Anak-anak yatim kadang dapat jatahnya fitrah. Kemudian orang-orang yang dilihat tidak mampu, padahal bukan bagian dari mustahik, maka dia mendapatkan zakat fitrah. Sekarang kita akan membahas siapa saja golongan yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa balis sabil." Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa yang pertama,
yang berhak menerima zakat adalah fakir, golongan fakir. Ulama-ulama salaf dulu seperti ulama 4 mazhab menjelaskan ada perbedaan antara fakir dan miskin. Kalau kita lihat kitab-kitab fikih, yang dimaksud dengan fakir adalah orang-orang yang benar lemah dan tidak ada kemampuan untuk mencukupi kebutuhannya. Saya ulangi, orang fakir adalah orang-orang yang lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dirinya. Itu adalah fakir. Kemudian golongan yang kedua yang berhak mendapatkan zakat fitrah adalah kelompok miskin. Miskin adalah orang-orang yang masih punya pendapatan, namun pendapatannya tidak bisa mencukupi kebutuhan primernya. Jadi miskin itu orang yang masih punya pendapatan, namun tidak bisa mencukupi kebutuhan primer atau kebutuhan sehari-harinya. Jadi bedanya, kalau fakir memang nggak ada yang diarepin, kalau miskin itu masih ada tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Namun salah satu ulama kontemporer itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fakir dan miskin itu tidak ada bedanya. Ini sebenarnya sama saja. Fakir dan miskin dalam tanda kutip tetap berhak mendapatkan zakat fitrah. Kemudian selanjutnya kelompok yang ketiga adalah wal amilina 'alaiha, yaitu orang-orang yang ngurusin zakat fitrah. Siapa orang-orang yang ngurusin zakat fitrah yang berhak mendapatkan zakat? Para ulama sudah membahas hal ini, yaitu yang dimaksud dengan amil adalah alladzi nasabahul imam, yaitu kelompok komunitas yang telah dibentuk secara resmi oleh pemerintah. Kalau di sini ada Basnas misalnya dan lain sebagainya, itu adalah al-amilina 'alaiha. Mereka adalah kelompok yang berhak mendapatkan bagian dari zakat fitrah. Karena memang mereka adalah komunitas kelompok yang dibentuk oleh pemerintah khusus untuk mengurus zakat fitrah atau zakat yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah al-gharib. Yang keempat adalah mu'allafati qulubuhum, yaitu para mu'allaf, orang-orang yang baru saja memeluk Islam dan dia ingin mengenal Islam, maka mereka juga mendapatkan bagian dari zakat fitrah. Kemudian yang keempat adalah ar-riqab wa fir riqab, yaitu budak. Tapi ini wa fir riqab sudah tidak ada. Kemudian selanjutnya adalah al-gharibin, yaitu orang-orang yang terbelit piutang. Mereka juga berhak mendapatkan zakat fitrah. Namun perlu digarisbawahi, orang yang terbelit hutang ini maksudnya apa? Karena sekarang memang banyak orang-orang yang terbelit hutang, tapi karena memang gaya hidup mereka, atau mereka berurusan dengan rentenir, atau kemudian mereka punya urusan dengan bank yang bunganya terus berjalan setiap saat, setiap hari. Apakah mereka yang dimaksud? Ternyata yang dimaksud dengan wal gharimina, orang-orang yang terbelit hutang, adalah sama seperti miskin. Jadi mereka berhutang untuk menutupi kebutuhannya. Karena itu orang-orang yang punya hutang karena untuk menutupi kebutuhannya, menutupi tanggungannya, maka dia berhak mendapatkan zakat fitrah. Kemudian selanjutnya kelompok yang keenam adalah fi sabilillah, orang-orang yang ada di jalan Allah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka berhak mendapatkan zakat fitrah. Dalam konteks saat zaman Rasulullah SAW dan para khalifahnya, yang dimaksud dengan sabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mengangkat senjata, mengorbankan jiwanya untuk kepentingan agama,
tanpa ada gaji sedikit pun. Itu yang dimaksud dengan sabilillah. Jadi orang yang memang benar-benar mengorbankan jiwanya, mengorbankan raganya untuk memperjuangkan agama Islam tanpa mendapatkan gaji bulanan dan lain sebagainya, maka dia adalah fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang terakhir, kelompok yang ke-8 yang berhak mendapatkan zakat fitrah adalah ibnu sabil, yaitu orang-orang yang berada dalam perjalanan atau musafir. Tapi perlu digarisbawahi, yang dimaksud musafir di sini adalah musafir fi taatillah, yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah, bukan fi maksiatillah, bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita melakukan perjalanan untuk menyambung tali silaturahim atau untuk mengurusi kewajiban-kewajiban kita, maka kita berhak mendapatkan zakat fitrah. Namun sebaliknya, kalau kita pergi dalam rangka maksiat kepada Allah, maka kita tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat fitrah tersebut. Itu terkait dengan kelompok yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Dan yang terakhir, hikmah dari zakat fitrah. Tadi yang pertama Bapak sudah jelaskan bahwa ketika kita semakin dekat, hubungan kita semakin baik kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis hubungan kita dengan sesama juga semakin baik. Bohong jika ada yang mengatakan saya semakin baik dengan Allah, namun sama tetangga tidak ada pedulinya. Karena kebaikan ibadah seseorang itu akan berdampak kepada sikapnya, kepada perbuatannya, kepada ucapan dan lain sebagainya, yang nantinya bagaimana dia bisa bersosial dengan tetangga atau saudaranya. Semakin baik dia kepada Allah, maka semakin baik pula dia dengan hamba-hamba Allah. Itu kunci yang pertama. Karena itu setelah dalam puasa sebulan penuh, kita ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah adalah suci atau bersih. Kenapa demikian? Karena zakat ini ada kaitannya dengan puasa yang sebulan kita lakukan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Ibnu Abbas, menyebutkan bahwa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah, tuhratan lis-shaim minan lagwi war-rafath. Zakat fitrah ini bisa menjadi penyuci bagi orang yang sedang berpuasa dari perkataan-perkataan yang penuh dengan kelalaian, kemudian perkataan-perkataan yang keji atau mungkar. Jadi saat kita puasa, seorang hamba saat melakukan puasa sebulan penuh, ada saja bahasa-bahasa yang tidak perlu dia keluarkan. Ada kata-kata yang memang tidak pantas dia ucapkan, karena memang namanya manusia. Apalagi saat emosi tak terkontrol, kemudian keluar bahasa-bahasa yang tidak pantas, maka dengan zakat fitrah, insya Allah Allah dapat menyucikan diri kita dan bisa menerima puasa sebulan penuh kita. Itu hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, tu'matan lil masakin. Zakat fitrah ini untuk makanan orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Ketika dari awal sampai akhir Ramadan kita berpuasa, beribadah kepada Allah di malam 1 Syawal, kemudian kita merayakan kemenangan, mengukikkan takbir, kemudian kegembiraan di mana-mana,
Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, kalian boleh bahagia, kalian boleh tersenyum, tapi jangan lupa tetangga, orang-orang yang ada di sekitar kalian. Jangan-jangan ketika kalian makan enak, ada tetangga yang sudah 2 atau 3 hari belum makan. Jangan-jangan ketika perut kita kenyang, kita bercanda dengan saudara, dengan orang tua kita. Jangan-jangan ada tetangga kita yang terus menjerit kelaparan karena memang tidak ada makanan untuk dia makan. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan zakat fitrah setelah kita sebulan penuh melakukan puasa dan ibadah kepada Allah. Maksudnya adalah ketika kita meraih kemenangan, ketika kita mendapatkan kemenangan yaitu Idul Fitri, kita semua umat Islam, kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan, semuanya berhak mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan dia pun tersenyum gembira karena memang semua makanan ada. Anak-anak itu diantara hikmah kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Saya kira cukup. Belum ada yang bertanya. Sebelum ditutup seperti kemarin, mungkin ada di antara kalian yang ingin bertanya terkait dengan zakat fitrah. Bapak tunggu sampai 5 menit. Silakan, bisa kalian ketik di kolom komentar. Iya. Bisa ketik di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan yang kalian belum pahami terkait dengan kewajiban zakat fitrah. Ada ya? Coba Pak. Iya, halo Pak Indra. Iya. Dari Oke Pak. Oke, iya. Oke Pak Indra, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke Pak Badrus, ada pertanyaan dari salah satu siswa kelas 7 untuk namanya juga dilupakan, saya lupa. Nah, perihal zakat fitrah nih Pak, tapi orang yang ingin zakat fitrah adalah orang yang memiliki hutang. Nah, dia di sini ada 2 pilihan, bayar zakat fitrah atau bayar hutang. Sedangkan kalau dia nggak bayar hutang, itu akan dihukum pidana dan semacamnya. Itu dia harus mengutamakan yang mana nih Pak? Baik, ini ada pertanyaan. Ketika ada seseorang yang punya kewajiban, ada 2 kewajiban sebenarnya. Yang pertama adalah kewajiban untuk melunasi hutangnya. Kemudian ada kewajiban zakat fitrah. Karena memang zakat fitrah ini adalah kewajibannya karena sesuai dengan waktu.
Jadi zakat fitrah ini kewajibannya sesuai dengan waktu. Jadi selain di bulan puasa sudah nggak ada kewajiban zakat fitrah. Namun kemudian kalau misalnya dia nggak bayar hutang, maka dia kena pidana karena terkait dengan piutangnya. Bagaimana? Maka yang harus diurus pertama adalah untuk membayar hutangnya. Karena memang apabila agama mengajarkan apabila ada dua mafsadah, dua hal yang tidak mungkin kita hindarkan, maka yang harus kita pilih adalah mafsadahnya yang lebih kecil. Misalnya tadi kalau kita nggak bayar hutang, kita dipenjara. Bagaimana? Maka yang perlu diambil langkah adalah bayar hutang. Kemudian karena memang tidak ada, otomatis dia tidak punya kewajiban untuk zakat fitrah. Karena tadi dijelaskan zakat fitrah punya kewajiban bagi orang yang memiliki kelebihan harta di malam dan siang Idul Fitri. Ketika uangnya, hartanya diberikan untuk bayar hutang, otomatis dia nggak ada harta lagi di malam dan siang Idul Fitri, berarti dia tidak punya kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Saya kira demikian. Oke. Lalu ada lagi nih Pak pertanyaan dari Khairul Nabil kelas 7A. Nah pertanyaannya seperti ini Pak, apakah semua umat Islam wajib berzakat fitrah? Ya baik. Tadi dari Khairul Nabil, apakah setiap umat Islam wajib zakat fitrah? Tadi Bapak sudah jelaskan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa farada zakat al-fitri 'alan nas. Rasulullah SAW memberikan kewajiban zakat fitrah kepada semua manusia. Yang dimaksud dengan semua manusia adalah setiap umat Islam, laki-laki atau perempuan, kecil atau dewasa. Kemudian kalau anak kecil, siapa yang menjadi yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrahnya? Maka orang yang wajib memberikannya nafkah. Jadi anak-anak kecil zakat fitrahnya ditanggung oleh orang-orang yang berkewajiban menanggung nafkahnya. Misal kalau kita masih ada bapak kita, maka bapak kita yang berkewajiban untuk menunaikan zakat fitrahnya. Kemudian sekarang misalnya bapak sudah nggak ada, kita diambil alih, ada wali kita diambil dari paman kita misalnya, wali kita paman, karena memang yang biayain sekolah, kehidupan semuanya adalah paman kita. Nah sekarang siapa yang punya kewajiban bayarin zakat fitrah kita? Berarti yang punya kewajiban bayarin zakat fitrah adalah paman kita, karena dia adalah wali pengganti dari orang tua kita. Jadi intinya semua orang Islam, laki-laki dan perempuan, kecil dan dewasa, punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah, kecuali orang yang memang malam dan siang harinya tidak ada kecukupan harta. Begitu. Itu yang wajib zakat fitrah. Ada lagi Bu? Ada lagi tapi tunggu sebentar Pak, sedang diketik dulu. Oh iya. Satu lagi kali ya? Iya, satu lagi. Terakhir ya Pak ya? Cukup 3 pertanyaan terakhir. Gimana Pak? Iya. Oke. Jadi gini Pak pertanyaannya, kan zakat fitrah merupakan wajib ya Pak ya. Nah kalau misalkan dia itu kelupaan, apakah puasanya tetap diterima atau bagaimana dan hukumnya seperti apa Pak? Ya baik. Tadi saya sudah jelaskan bahwa zakat fitrah ini bukan zakat yang bisa membuat puasa kita sah, bukan. Jadi misalnya kita puasa sebulan penuh, kemudian kita nggak zakat fitrah, bagaimana dengan puasa kita? Puasa kita tetap sah. Puasa kita tidak tetap sah. Tapi zakat fitrah ini bisa menyempurnakan puasa kita. Jadi menyempurnakan puasa kita. Mungkin kalau kita puasa sebulan penuh kemudian kita nggak menunaikan zakat fitrah, puasa kita sah tapi tidak sempurna.
Kenapa tidak sempurnanya? Tadi kata Rasulullah, jadi puasa itu tuhratan lillagwi warrafas. Jadi puasa zakat fitrah ini sebenarnya untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di puasa kita itu. Jadi kekurangannya bukan berarti tidak sah atau enggaknya puasa, sah, tapi ini terkait dengan sempurna atau tidaknya puasa kita. Saya kira begitu. Kemudian terkait dengan orang yang lupa, ya apalagi lupa. Orang yang tidak sengaja tidak bayar zakat, dia tetap puasanya sah, tapi tetap punya tanggungan kewajiban untuk membayar zakat fitrah, walaupun lupa. Jadi begitu ya. Intinya, ketika kita lupa untuk menunaikan zakat fitrah, puasa kita tetap sah, namun dia tetap punya tanggungan kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Baik Bu, demikian? Iya. Ya, siap. Demikian, mudah-mudahan materi kali ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Dan mudah-mudahan puasa, zakat kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.